Halo teman rehat, selamat beristirahat. Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa banyak cincong di awal, kita langsung saja mari kita menonton. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang makan dengan lahapnya. Wanita tersebut bernama Siuman. Diceritakan, Siuman baru saja berpisah dengan suaminya dikarenakan kesibukannya dan jarang memberikan jatah nongcret kepada suaminya itu. Akibat ditinggal oleh suaminya, ia pun merasa kesepian. Siuman menjalani harinya sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Jika sedang makan siang, Siuman mendapatkan sebuah paket di mana isi paket tersebut ialah mikrofon kebahagiaan khusus wanita. Lalu sesudah itu Siuman dipanggil oleh atasannya. Di sini bosnya itu mengatakan agar Siuman sebaiknya untuk cuti beberapa bulan dikarenakan ia melakukan banyak kesalahan dalam pekerjaan dan bukan hanya sekali melainkan berkali-kali ia sudah membuat kesalahan tersebut. Setelah selesai bekerja, Siuman lantas bergegas pergi ke rumah ayahnya karena pada saat itu ialah hari ulang tahun ayahnya Siuman. Diceritakan jika ayah Siuman memiliki sebuah kedai makanan. Di ulang tahun tersebut, Siuman berbasa-basi dengan keluarganya yang lain. Di sini ayahnya mengungkit masalah pribadi Siuman dan mengatakan jika gaji Siuman yang sekarang ini tidaklah cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Dengar hal itu, Siuman pun bergegas untuk pergi. Akan tetapi, saat ia akan meninggalkan tempat itu tanpa sengaja ia menjatuhkan mikrofon kebahagiaannya itu. Hal itu pun membuat ayahnya mengetahui jika Siuman telah resmi berpisah dengan suaminya. Siuman yang sudah jengkel akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya itu kepada ayahnya. Di mana hari ini ia bangun pagi untuk berangkat bekerja dan mendapatkan komplain dari atasannya di kantor. Bahkan belum sempat beristirahat, ia langsung datang ke acara ulang tahun ayahnya. Dan mendapatkan perilaku demikian dengan entengnya ayahnya menyebarkan masalah pribadinya di depan keluarga yang lain seakan-akan Siuman tak memberikannya uang. Setelah itu, Siuman pergi ke apartemen mantan suaminya. Saat bertemu dengan mantan suaminya yang bernama Ken, Siuman langsung mengajaknya untuk rujuk dan dirinya siap untuk diajak nongkrong bersama. Namun, Ken yang sudah terlanjur kecewa menolak ajakan Siuman tersebut. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, ayahnya Siuman pun jatuh sakit. Sehingga kini Siuman harus mengambil alih kedai makanan ayahnya untuk sementara waktu. Hingga ia pun mulai bekerja di kedai tersebut. Terlihat ada seorang pelanggan yang bernama Ahim yang meminta bon pembayaran makanannya. Ia merupakan pelanggan tetap di kedai itu. Malam harinya, saat ia berberes barang, tiba-tiba ia mencium aroma sambal cabai yang sangat menyengat. Saat ia pergi ke dapur untuk mengeceknya, ternyata ada seorang pria asing yang sedang memasak. Pria tersebut bernama Ji Hao. Ji Hao merupakan koki baru di kedai tersebut. Scene berlanjut di keesokan harinya ketika Siuman pergi ke sebuah klinik psikiater. Di sini ia pun menceritakan semua permasalahan yang ia alami. Setelah mengikuti beberapa terapi, dirinya pun kini mulai merasa baikan. Saat berada di jalan pulang, tak sengaja ia bertemu teman lamanya yang bernama Moon. Sebelum berpisah, Moon memberikan alamat studio darinya kepada Siuman. Ketika Siuman sampai di kedai bapaknya, ia pun sangat terkejut melihat banyak orang yang makan di sana. Ternyata itu disebabkan oleh sambal cabai yang dibuat oleh Ji Hao kemarin malam. Awalnya Siuman merasa keberatan untuk menggunakan sambal cabai tersebut. Namun, pamannya mengatakan jika Ji Hao adalah lulusan tata boga dari Prancis dan Ji Hao hanya perlu diupah dengan biaya yang murah. Lalu scene pun berlanjut. Terlihat Ahim yang akan membayar makanannya, akan tetapi uangnya tak cukup pada saat itu. Siuman lantas mengatakan jika Ahim bisa membayarnya di lain hari. Siuman juga membantu membersihkan sisa makanan di baju pelanggannya itu. Hal itu pun membuat Ahim merasa sangat senang. Scene pun berlanjut ketika Siuman dan Ji Hao berbelanja di pasar. Ji Hao sangat mahir belanja perlengkapan masakan untuk di kedai makanan.
Di sini, Xiuman kesal dan pergi meninggalkan Ji Hao dikarenakan ia tak suka melihat Ji Hao yang sedang menggoda gadis-gadis di pasar. Malam harinya, Ji Hao terlihat sedang mencoba resep baru di dapur. Tak lama kemudian, Xiuman pun datang menemuinya. Kedekatan di antara mereka pun kini mulai terasa, di mana di keesokan harinya, setelah selesai bekerja, mereka berdua berjalan-jalan pergi ke dermaga. Di sini Ji Hao terus saja berbicara untuk menghibur bosnya itu. Sementara Xiuman hanya diam dan menyimak semua cerita dari Ji Hao. Malamnya ketika sedang di kedai makanan, Ji Hao memasak sebuah kari untuk para pegawai di sana. Xiuman yang tak suka memakan makanan pedas, pelan tapi pasti kini ia mau mencobanya. Setelah itu, Xiuman pergi ke tempat temannya yang ternyata Moon ialah seorang instruktur penari tiang. Di sini Moon menyarankan agar Xiuman mencoba latihan tari di sanggarnya. Karena belum berminat, Xiuman pun menolaknya dan bergegas kembali ke kedai makanannya. Namun saat tiba di sana, Xiuman tanpa sengaja melihat Ji Hao yang sedang nongcret bersama gadis pedagang sayur di pasar yang mereka temui beberapa hari yang lalu. Esok harinya, sikap Xiuman berubah sangat drastis terhadap Ji Hao, di mana ketika ia melihat pegawainya itu, ia pun tanpa ucap kata langsung pergi meninggalkannya. Karena hal itu, dirinya kini memutuskan untuk belajar tari yang ditawarkan oleh temannya itu. Di sini Moon menyarankan kepada Xiuman untuk mencari seorang pendamping hidup melalui sebuah aplikasi online. Xiuman yang sangat tertarik lantas mencobanya untuk mengikuti omongan temannya itu. Ia pun bertemu dengan beberapa pria, namun semua pria yang ia temui tak ada yang cocok dengannya. Beberapa hari setelah itu, Xiuman yang lagi sedih dan kesepian akhirnya mencari kesibukan dengan membuat makanan. Ji Hao yang melihat Xiuman yang sedang bersedih, akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dengan menjadi buaya buntung dan mengeluarkan seruling saktinya itu. Xiuman yang sudah lama menunggu momen tersebut lantas membuka kendang kempulnya lebar-lebar dan langsung saja mereka nongcret bersama. Semenjak nongcret bersama di dapur itu, Xiuman kini menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, dikarenakan hal yang ia inginkan dari dulu kini sudah terpenuhi. Lalu malam harinya, Xiuman yang sudah suka dengan seruling sakti Ji Hao mengajaknya lagi untuk nyongkret bersama. Lantas beberapa hari kemudian, Xiuman kembali menjenguk ayahnya di rumah sakit. Sementara itu, Ji Hao yang lagi berada di kedai makanan sedang asik berduaan dengan pedagang sayur itu lagi. Tak lama kemudian, Xiuman pun datang dan memergoki mereka berdua. Hal itu pun membuat Xiuman patah hati, di mana ia yang awalnya mengira jika sudah mendapatkan pria pengganti suaminya, namun malah dihianati. Semenjak kejadian tersebut, Xiuman menjadi bersedih hingga suatu hari Ahim datang dan menemuinya dan mengungkapkan perasaannya kepada Xiuman, di mana dikala ia pertama kali bertemu dengan Xiuman, ia langsung menyukainya. Hari demi hari pun berlalu dan Ahim sudah tak malu-malu lagi bertemu dengan Xiuman dan selalu membawakannya setangkai bunga. Esok harinya saat berada di dapur, ia melihat sesuatu yang sangat janggal, di mana ternyata Ji Hao berencana untuk berhenti bekerja. Di akhir film, terlihat Ahim yang datang menghampiri Xiuman. Ia datang untuk mengajak Xiuman ke jenjang pernikahan. Namun Xiuman langsung menolaknya dikarenakan ia lebih memilih untuk merawat ayahnya yang sedang sakit dan fokus mengurus kedai makanan milik ayahnya tersebut. Dan film ini pun tamat, selesai. Oke, jika kalian suka dengan alur cerita film ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Akhir kata, saya minta maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.